bekatul, jagung, terus nasi aking yang kering, sama konsentrat juga. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Memelihara entok itu saya mulai tahun 2005. Kita budidaya entok dengan cara diumbar atau dilepas liarkan ke alam. Jadi kita budidayanya tidak tidak secara kombongan, maksudnya lepas liar gitu. Jadi dia makannya hanya kalau pulang saja, kalau sore saja, pagi dilepas liarkan gitu. Tujuan memelihara entok, satu itu hobi, terus nomor dua untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi motivasi utama itu kalau sekarang itu menjadi tambahan ekonomi. Itu dulu kita budidayanya mentok lokal, jadi di lokal itu lama. Untuk berkembangnya saat ini itu menambah budidaya yang jenisnya jumbo gajah dan rambon itu, Mas. Jadi itu karena jumbo gajah dan rambon itu mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan penjualnya lebih baik daripada yang lokal. Budidayanya, perawatan maupun pakan itu nggak ada bedanya. Jadi mungkin kalau yang bedanya hanya sistem kandangnya saja. Kalau yang lokal mungkin dilepas liarkan nggak jadi khawatir. Tapi kalau yang entok rambon sama jumbo gajah itu hal mentok yang baru. Jadi kaitannya dengan sistem keamanan. Bisa dicuri atau bisa dimangsa kan eman karena memang jenisnya baru, jadi harus lebih safety lah. Banyak sukanya lah dibanding dukanya. Satu kalau dukanya itu kalau mentok sudah kena penyakit. Nomor dua itu kena pemangsa hewan itu. Dan yang nomor tiga itu waktu makan nggak ada pakannya, itu yang menjadi duka.
Kalau kendala penyakit yang pernah saya alami itu kena mata biru. Mata biru itu biasanya itu menurut pengalaman saya, jadi dari masing-masing peternak itu beda-beda. Kalau pengalaman saya itu dari sistem kandangnya harus bersih. Yang nomor 2, kita harus peka terhadap suhu. Kalau perubahan suhu dari panas ke dingin biasanya itu keserangnya di situ. Terus nomor 3 itu biasanya yang terjangkiti dulu karena bebek. Karena saya itu budidayanya nggak hanya mentok saja, ada beberapa bebek. Nah, itu biasanya sumber penyakitnya dari bebek dulu yang diserang. Jadi kalau bisa bebek itu dibedakan kandangnya. Kandang saya ini saya bagikan dari beberapa bagian. Jadi kandang itu ada kandang tempat dia tidur dan kandang untuk tempat dia angkrem atau mengerami. Jadi itu yang nomor 2 ada tempat yang ini untuk yang baru netas itu saya taruh di tempat yang ukurannya 2x2 ini kalau nggak salah. Jadi intinya dia itu kena sinar matahari dan kalau hujan dia nggak kena hujan. Jadi itu. Terus ada juga tempat kandang pakan. Jadi harus ada. Jadi biar gak pakannya dimakan sendiri sama entoknya, gak habis itu. Jadi ada beberapa. Sebetulnya ada yang lebih baik lagi. Lebih baiknya lagi itu entok yang memang entok yang dewasa itu didirikan, yang kecil-kecil itu disendirikan. Berhubung masih saat ini masih proses apa ya namanya, prosesnya masih sampainya seperti itu. Jadi apa daya, tapi ada lahan yang luas, jadi bisa dilepas liarkan begitu. Untuk pengalaman saya, karena saya itu dulu pernah budidaya ayam, karena ayam itu bukan ayam petarung, jadi lebih mudah mentok kalau menurut saya. Kalau mentok itu lebih daya tahan tubuhnya dari serangan penyakit itu lebih kuat lah dibanding ayam. Untuk pakan, ya karena saya itu beternak itu di lingkungan kebun, di lingkungan katakanlah hutan, yaitu lebih banyak entok, tapi saya dibantu dengan lingkungan. Jadi mentok itu cukup makan 1 hari sekali untuk pemberian pakan untuk malam hari saja. Jadi inti sarinya saya itu memanfaatkan lingkungan yang ada, karena lingkungan yang ada itu lebih dominan itu untuk budidaya entok, yaitu yang saya kerjakan dan saya lakukan untuk saat ini. Kandang, jadi kandang itu diusahakan untuk ternak budidaya entok. Itu nomor 1, gimana caranya entok nggak kena hujan. Yang nomor 2, kandang itu tidak bisa dari serangan predator seperti biawak, ular, atau anjing. Itu harus tidurnya harus safety, maksudnya aman, terkendali. Jadi itu kandang. Yang nomor 2 itu sistem airnya. Jadi kalau bisa kandang itu jangan sampai becek, jangan sampai istilah Jawanya itu kemembeng airnya. Jadi tidak bau. Jadi biar tidak mengganggu proses perkembangbiakannya entok. Jadi meskipun diliarkan itu tetap gemuk, sehat. Jadi mempercepat pertumbuhannya. Biasanya 1 tahun dijual, ini bisa 7 bulan dijual. Bisa pakai bambu, bisa pakai apa namanya, terpal, bisa pakai wareng tuh.
itu bisa. Jadi kalau di tempat kami itu menggunakan bambu, terus kalau ada apa namanya asbes ya pakai asbes untuk atapnya. Jadi itu luasnya kira-kira 5 kali 10 meter untuk kandangnya. Itu bisa populasinya pernah saya sampai hampir 95 ekor. 95 ekor. Bisa kalau nggak salah hampir 100 sama anaknya itu lebih. Kenapa bisa banyak dengan lokasi seperti itu? Karena entok itu istilahnya hanya numpang tidur saja. Dilepas liarkan karena adanya alam di sini, alhamdulillah lahannya luas karena di lingkungan perkebunan gitu. Mungkin kalau di tempat-tempat lain kalau nggak dilepas liarkan ya mungkin dengan ukuran dimensi seperti itu mungkin hanya berisi ya paling banyak 20 ekor lah, karena tempatnya hanya segitu dimensinya. Untuk pembuatan kandang itu saya ini beli dari ukuran dimensi 5 kali 10 itu dulu kalau nggak salah kita beli satu pohon bambu itu harganya 7.000, itu motong sendiri Mas. Jadi dipotong sendiri, terus kita bikin sendiri, apa namanya istilahnya Jawanya itu gedek, itu bikin sendiri. Jadi ya iseng-iseng lah sambil mengisi waktu luang. Itu habis 500.000, itu bisa buat penyangganya sama gedeknya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Entok itu kalau bisa seperti ayam pedaging, istilahnya menjadi sumber makanan tambahan, sumber makanan pokok kita. Seperti katakanlah daging ayam, daging itu. Jadi pengenalan ke masyarakat itu lebih luas lagi. Jadi masyarakat itu lebih suka daging entok, lebih suka budidaya dan ternak entok. Jadi bisa bersaing dengan daging ayam. Itu biasanya saya kasihkan ke entok itu bekatul terus sama konsentrat dengan dosis. Biasanya saya itu untuk katulnya itu 80%, yang 40%-nya itu sentrat itu. Untuk sistem kering itu menggunakan bekatul, jagung, terus nasi aking yang kering sama konsentrat juga, konsentrat pabrikan. Jadi pakai itu untuk dosis pakan. Biasanya yang saya kasihkan itu pada musim penghujan saya kasih pakan kering, biasanya seperti itu. Ini jadi dari modal sampai penjualan itu memang butuh perhitungan yang harus dibukukan, karena namanya orang usaha itu perlu manajemen juga. Jadi biar tahu hasil dan ruginya. Jadi untuk saat ini saya itu menggunakan pakan seperti itu dan dosis seperti itu masih ada sisa untuk menjadi pundi-pundi rezeki bagi keluarga, tambahan lah katakanlah gitu. Jadi
untuk modal pakan itu untuk 20 ekor kemarin itu 20 ekor menghabiskan biaya dari 0 hari sampai 7 bulan itu saya habis kurang lebih 300.000. Dan untuk karena entok itu yang saya budidayakan untuk kemarin itu yang lokal, itu saya bersih dapat keuntungan kurang lebih ya 500 ribuan lah, seperti itu, bersih itu 20 ekor. Ya alhamdulillah lah Mas dengan hasil itu. Karena apa ya, ibaratnya entok itu meskipun nggak dikasih makan, dia dilepas liarkan, dia cari makan sendiri begitu. Jadi nggak ribet gitu Mas, dibanding ternak-ternak yang lain ya seperti apa, sapi, kambing. Untuk saat ini nggak dikasih makan ya susah, nggak bisa dilepas liarkan gitu. Perkenalkan, nama saya Junaidi, Dusun Perkebunan Glemor, Desa Margomulyo, Kecamatan Glemor, Banyuwangi.